Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, saya mau bertanya ini untuk sholat sunat Qabliyah dan Ba'diyah. Ba'diyah ya Ustadz? Ya, Qabliyah dan Ba'diyah. Dan Ba'diyah. Sholat yang dilakukan yang mendapatkan keridhaan Allah itu kan ini termasuk sholat sunat ya Ustadz ya? Ya. Jam-jamnya kapan aja itu Ustadz? Yang Qabliyah ini dan Ba'diyah ini, dan kemudian kalau sholat subuh, selesai sholat subuh suruh, selesai suruh sholat apa? Duha, apakah bisa boleh dilanjutkan langsung ke dua sholat itu lagi? Terima kasih Ustaz. Sholat sunat itu disebut dengan sholat kumpulan atau disebut dengan nawafil, kumpulan daripada segala sunat-sunat. Cuma kita kembali bahas pertama kepada sunat Qabliyah dan Ba'diyah. Sunat Qabliyah dan Ba'diyah disebut dengan sholat sunat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang mendampingi sholat yang wajib. Itu lebih gede pahalanya ketimbang kita sholat yang lain. Contoh, kita rajin sholat tarawih. Pahala sholat tarawih luar biasa banyaknya. Namun bila seandainya sesudah sholat Isya kita meninggalkan 2 rakaat sholat sunat Ba'diyah Isya, maka lebih jauh kalahnya ketimbang kita sholat tarawih. Karena 2 rakaat Ba'diyah dari sholat Isya itu pangkatnya lebih besar, lebih gede ketimbang pangkat sholat tarawih. Makanya sholatnya rawatib itu ada 10 rakaat yang disebut dengan sunnat muakkadah, yang selalu mendampingi sholat wajib. Dari 10 rakaat itu komandannya adalah 2 rakaat Qabliyah subuh. Itu adalah komandan daripada segala sunat-sunat rawatib. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Andai kata seseorang sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka ditimbang isi dunia dan dunia ini di akhirat masih lebih berat pahala 2 rakaat sholat sunat Qabliyah subuh. Bukan ditimbang di dunia, nanti di akhirat. Ditimbang dunia dan isi dunia masih lebih berat pahala 2 rakaat sholat Qabliyah subuhnya. Maka disebut ada 10 rakaat yang disebut dengan sunnat muakkadah, rawatib yang muakkad. Mana 10 rakaat itu? Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur atau sebelum sholat Jumat. Karena ada yang ngomong sebelum sholat Jumat nggak ada. Hanya ada yang ngomong. Sementara di dalam kitab fikih Asy-Syafi'iyah dijelaskan 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur atau sebelum sholat Jumat, 2 rakaat sesudah sholat zuhur atau sesudah sholat Jumat. Sudah berapa? 6. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, walau ada khilaf, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Jumlahnya 10 rakaat. Itu namanya sunnat muakkadah, rawatib yang muakkad. Kalau rawatib yang ghairu muakkad ada 12 rakaat. Tinggal tambah-tambah saja. Nah, 2 rakaat lagi sebelum sholat zuhur. Berarti kalau sebelum sholat zuhur berapa? 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Karena 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat yang ghairu muakkadah. Nah, jadi kalau seandainya kita ingin mengumpulkan segala sunat-sunat, itulah disebut dengan nawafil, yang meningkatkan pangkat seseorang di hadapan Allah bukan karena melakukan yang wajib. Kita sholat 5 waktu sahaja, enggak sholat sunnah. Apakah kita ada naik pangkat di hadapan Allah? Tidak. Itu modal itu. Sholat 5 waktu itu modal. Yang untungnya mana? Ambil nawafil, kumpulan sunnah-sunnah di dalam yang wajib itu. Makanya perlu kita pahami, dalam sholat yang fardu sahaja 4 rakaat sholat zuhur, berapa jumlah sunnah di dalamnya? Sunnat hay'ah itu ada 600 tempat. Itu dalam 4 rakaat sholat zuhur. Dalam 4 rakaat sholat zuhur, di dalamnya ada 600 sunnat hay'ah, 600 tempat sunnat hay'ah.
ada 8 ab'ad di dalamnya. Makanya di dalam segala solat sunat, dalam segala solat yang wajib ada sunnah di dalamnya. Maka ambillah sunnah itu. Nah, kita mau ambil 600 silahkan, kita mau ambil 500 silahkan, kita mau ambil 400 silahkan. Nah, termasuk salah satunya baca doa iftitah, angkat tangan di saat takbir, itu semua adalah nawafil, sunnah-sunnah juga. Maka mulia tingkat yang tinggi besok di akhirat bukan karena kita membayar yang wajib, itu modal. Yang mendapatkan sunnah itulah yang untungnya. Nah, maka perlu untuk kita pahami, karena di dalam ibadah, di dalam sholat itu banyak sunnah seperti angkat tangan di saat kita sholat. Dalam sholat ada 4 tempat yang sunnah angkat tangan. Ini perlu untuk kita pahami, saudara-saudari. Yang pertama, di saat takbiratul ihram angkat tangan. Angkat tangan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ininya setara dengan telinganya. Kalau ada orang yang angkat tangan seperti ini, dapat pahala enggak? Dapat pahala, tapi tidak mendapat pahala kamaliyah. Maka angkat tangan seperti ini sah dan mendapat pahala, tapi tidak mendapat pahala kamaliyah. Yang mendapat pahala kamaliyah seperti ini. Ini setara dengan telinganya. Kalau yang laki-laki buka sikunya di saat takbirnya. Kalau yang perempuan rapatkan sikunya. Nah, itu sunnah. Jangan juga nanti perempuan seperti ini grup kan iya kan. Kalau yang perempuan itu makruh hukumnya. Tapi yang kalau double tengku? Ya. Nah, kalau bertahap-tahap, ya bertahap-tahap kan? Iya, itu 3 kali dapat. Berdampak-dampak. Berdampak-dampak. Oh, Akbar. Allah. Ada juga di atas. Ya. Nah, itu model tipu orang bermacam-macam. Tapi yang hukumnya bagaimana? Angkat tangan dapat pahala setara dengan telinganya, itu kamaliyah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, angkat tangan di saat mau ruku. Kemudian yang ketiga, angkat tangan di saat tidak sami Allah liman hamidah. Kemudian yang keempat, angkat tangan di saat bangun daripada tasyahud awal. Itu 4 saja tempat angkat tangannya. Jangan nanti bangun rakaat pertama kedua pun angkat tangan, rakaat ketiga keempat pun angkat tangan. Itu hukumnya makruh di dalam sholat. Di mana dibahasnya? Di dalam kitab I'anatul Thalibin pada jilid yang pertama. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Kira-kira jelasnya?